Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana berkat kodrat dan iradatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia, dan insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang menjadi terakhir bagi umat Islam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mendengar kata Islam, apa yang terbenak dalam kita? Pasti menjawab agama yang paling sempurna menurut orang yang menganut agama Islam. Tetapi bagi sebagian orang yang tidak mengenal Islam, pasti bingung, dan apa itu Islam? Apalagi kita tidak mengetahui sejarah-sejarah Islam yang langsung saja ada di Indonesia. Sedikit saya akan menjelaskan Islam berkembang di Indonesia. Ketika Islam datang di Indonesia sebagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di wilayah kepulauan Indonesia yang telah berdiri beberapa kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, seperti Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya, dan masih banyak lagi datangnya Islam. Dalam kerajaan tersebut diterima dengan baik karena dengan datangnya Islam ke kerajaan tersebut, Islam datang dengan membawa perdamaian dan menghilangkan perbudakan. Dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dengan paksaan. Agama Islam di Indonesia sudah mulai berkembang pada masa kerajaan Majapahit. Kompleks makam Tralaya di desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, merupakan bukti nyata adanya komunitas Muslim di Majapahit. Sebuah nisan dari makam Tralaya yang berangkat tahun 1298 Saka atau 1376 Masehi merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam telah berkembang di ibu kota Majapahit. Kecuali itu, keberadaan makam Putri Cempa di desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto juga menjadi bukti tentang keberadaan Islam pada masa Majapahit. Eksistensi Islam di Majapahit juga diberitakan dalam sejarah Melayu atau The Malay Annals of Semarang and Cirebon. Salah satu bagian dalam catatan itu dinyatakan bahwa utusan-utusan Cina dari dinasti Ming pada abad ke-15 yang berada di Majapahit kebanyakan adalah orang-orang yang beragama Islam. Para utusan atau para kaum muslim Cina yang bermazhab Hanafi itu sebelum ke Majapahit telah membentuk masyarakat Cina Muslim di Kukang atau Palembang. Mereka juga bermukim di tempat lain dengan disertai pendirian bangunan masjid. Beberapa masjid telah didirikan di daerah kekuasaan Majapahit, seperti di daerah Cangkih, Mojokerto, Lasem, Tuban, Tesun atau Gersik, dan Jautung atau Jaratan. Pada masa itu, masyarakat Muslim Hanafi berkembang pesat di Jawa, sehingga Konsul Jenderal Masyarakat Cina Muslim Hanafi di Asia Tenggara bagian selatan ditempatkan di Tuban. Pada masa pemerintahan Suhita 1429 sampai 1447 Masehi, Konsul Jenderal yang bernama Haji Gang Engcu diberi gelar Al-Aluya atau Arya, dan seorang duta besar Tiongkok bernama Haji Ma Hongfu bertempat tinggal di lingkungan Keraton Majapahit. Ma Hongfu akhirnya kembali ke Cina ketika pemerintahan Ratu Suhita berakhir. Sedangkan istrinya, seorang putri Cempa, telah meninggal dunia dan dikuburkan di Majapahit. Bukti lain tentang keberadaan orang Islam di Majapahit dapat ditelusuri dari berita Cina. Berdasarkan Ying Yaiseng Lan 1416 Masehi, dinyatakan bahwa Jawa mempunyai 4 kota, semuanya tanpa tembok keliling.
kapal-kapal datang dan pergi ke kota-kota itu, yaitu Tuban atau Gresik, Surabaya, dan Majapahit. Sebagai tempat tinggal raja, lokasi tempat tinggal raja dikelilingi oleh tembok bata dengan tinggi lebih dari 30 kaki dan panjang tembok lebih dari 100 kaki, serta mempunyai 2 pintu gerbang. Di negeri ini ada 3 macam penduduk, yaitu 1. Para pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu orang Islam yang datang dari barat. Mereka mendapat di sini berpakaian bersih dan layak, begitu pula dengan makanannya. 2. Orang-orang Cina yang berasal dari kanton Changchu dan Chuanchu. Mereka adalah pelarian dan menetap di sini. Sebagian besar orang-orang Cina tersebut beragama Islam yang sangat memperhatikan ajaran-ajarannya. 3. Penduduk asli masih sangat sederhana. Mereka belum memperhatikan kesehatan dan kebersihan dalam hal penampilan dan makanan. Mereka memiliki anjing yang tinggal dan makan dalam satu rumah. Penduduk asli memang digambarkan masih sederhana dalam hal makan dan pakaian, tetapi mereka memiliki kebudayaan yang tinggi. Berita Cina tersebut diantaranya menyatakan bahwasanya di negeri itu sangat halus serta mempunyai tata bahasa yang teratur. Mereka mempunyai huruf dan menuliskan dalam daun kajang. Ukuran nilai dan ukuran isi disesuaikan dengan ukuran nilai dan isi dari yang Cina resmi. Di antara penduduk Majapahit banyak yang kaya. Mereka mempunyai banyak porselin Cina yang berbunga hijau, kesturi, kain linen bermotif bunga atau tanpa motif, kain sutra, manik-manik, kaca, dan sebagainya. Dengan adanya agama Islam di Indonesia atau pada kerajaan Majapahit, bukan masyarakatnya tidak ikut berkembang, bahkan masyarakat pada saat itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu adalah peran umat Islam di Indonesia sangatlah besar dan menentukan. Hal tersebut dapat dilihat betapa gigihnya umat Islam dalam menentang dan mengusir kaum penjajah untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Setelah banyak peran penting Islam yang ada di Indonesia, kita semua juga dapat memperoleh manfaat dari sejarah dari perkembangan Islam di Indonesia. Di antaranya, agama Islam sangat menekankan pentingnya perdamaian dan tidak boleh melakukan penindasan sesama umat manusia. Maka umat Islam masuk ke Indonesia dan para ulama merasa terpanggil untuk berjuang atau jihad menghilangkan bentuk penindasan dan kekerasan yang ada di Indonesia. Dengan berhasilnya kemerdekaan, akhirnya terlihat pada keberhasilan agama Islam untuk menghapus hal-hal yang bersifat penindasan, termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sesuai arti Islam, yaitu damai. Maka dengan penyebaran Islam secara damai, akhirnya sangat berkembang pesat karena tertarik dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang tidak membedakan kedudukan, status sosial, ekonomi. Akhirnya umat Islam dapat rukun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perkembangan Islam pada zaman Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.